Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa menyampaikan materi pada pertemuan kali ini pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan Islam yang diampu oleh dosen Ibu Neng Cahya Komala, SPDI ME. Nah, di sini kami berdua, saya Wulan Rahmayanti dan Nai Siti Nur Azizah, akan memaparkan materi tentang kebijakan dan teknik pembiayaan pada bank syariah. Ketentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah. Kebijakan umum pembiayaan di bank syariah. Untuk pemilihan atau penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan memang harus ditetapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi serta Dewan Pengawas Syariah, baik mengenai jenis maupun besarnya nilai rupiahnya, sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syar'i di samping aspek ekonomisnya. Jadi antara aspek syar'i dan aspek ekonomis itu diharapkan memang ada. Nah, sektor-sektor pembiayaan yang dimaksud adalah yang pertama memang mengenai golongan debitur ya, meliputi wholesale, yaitu untuk kelompok usaha korporasi, yaitu yang menengah kayak gitu. Jadi retail atau para pengusaha kecil. Nah, di sini ada beberapa aspek atau beberapa golongan yang memang menjadi salah satu ya. Jadi menjadi salah satunya. Yang pertama ada valuta. Nah, meliputi pembiayaan dalam rupiah dan mata uang asing. Nah, yang kedua, penggunaan meliputi modal kerja, investasi, maupun digunakan dengan konsumtif. Ya, jadi penggunaannya harus memang jelas apakah untuk memang modal kerja, memang untuk investasi, ataupun digunakan untuk keperluan yang sifatnya konsumtif. Nah, terus yang ketiga, skala prioritas. Nah, meliputi pembiayaan program pemerintah ataupun pembiayaan komersil. Nah, memang itu skala prioritasnya harus mencakup hal itu. Terus yang selanjutnya itu sektoral, meliputi pertanian, pertambangan, perindustrian, listrik, air, dan gas. Jadi maupun konstruksi, perdagangan, pengangkutan, jasa dunia usaha, dan jasa sosial. Terus yang selanjutnya itu jenis pembiayaan meliputi pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijaroh. Nah, itu merupakan golongan-golongan yang memang itu untuk kelompok usaha korporasi menengah. Terus yang selanjutnya yaitu pengambil keputusan pembiayaan. Nah, dalam realisasi suatu pembiayaan secara inherent terdapat risiko yang melekat pastinya. Nah, yakni pembiayaan bermasalah hingga kondisi terburuknya sampai pembiayaan itu menjadi macet. Guna menghindari risiko yang seperti itu, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang maupun kantor cabang pembantu dapat dihasilkan keputusan yang objektif gitu. Yakni keputusan hanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus. Jadi harus melibatkan keduanya itu, sehingga berapapun besar ataupun plafon limit pembiayaan yang harus dikeluarkan kayak gitu. Jadi memang harus ada keputusan gitu. Jadi keputusannya itu memang yang melibatkan suatu tim pemutus itu sendiri, dan memang keputusannya itu harus bersifat objektif.
Terus yang selanjutnya yaitu penyusunan rencana pembiayaan. Beberapa pendekatan yang dapat ditempuh dalam perencanaan pembiayaan. Yang pertama, ada pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana yang didapati atau yang dapat dikumpulkan oleh bank secara rasional. Nah, sebagai kegiatan pokok suatu bank, yaitu di satu pihak mengumpulkan dan yang kedua pasti menyalurkan. Nah, menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Nah, oleh karena itu, kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat akan sangat berpengaruh ya dari sumber-sumber dana yang dapat dikuasainya. Jadi, seberapa banyak penyaluran bank tersebut ke masyarakat itu memang tergantung dari berapa banyak sumber yang dia dapat hasilkan kayak gitu. Nah, di sini juga terdapat masalah perencanaan pembiayaan melalui pendekatan sumber. Ya, jadi ada permasalahannya. Yang pertama, ada berapa volume dana yang dapat dikumpulkan. Terus, berapa volume dana yang dapat disalurkan. Terus dari mana sumber-sumber dana tersebut. Nah, memang permasalahan-permasalahan yang menjadi permasalahannya itu jadi berapa sih dana yang dapat dikumpulkan, terus kemana dana itu dapat disalurkan, dan yang lebih perinci lagi jadi dari mana sih sumber dana yang sudah dikumpulkan dan disalurkan itu. Jadi memang harus jelas kayak gitu supaya memang pembiayaan yang dilakukan memang dapat dipertanggungjawabkan kayak gitu. Ketiga, yaitu model ketentuan moneter di bidang perkreditan atau pembiayaan yang dapat terjadi dan cara-cara pemanfaatan bagi bank. Yang pertama adalah pemberian pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi yang diprioritaskan. Dapat memberikan manfaat bagi bank komersil karena adanya bantuan pendanaan dari pihak berwenang dan adanya bantuan share dana dari pemerintah. Yang kedua, dalam rangka pembentukan modal tetap domestik akan nampak dalam pemberian pembiayaan investasi, pengadaan barang-barang modal. Yang ketiga, dalam rangka perbaikan neraca pembayaran luar negeri dengan mendorong ekspor melalui pembiayaan ekspor atau subsidi barang impor. Yang keempat, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan perbaikan distribusi pendapatan, maka arah pemberian pembiayaan kepada perusahaan atau proyek padat karya. Setelah itu kita akan ini adalah pembahasan terakhir, yaitu bagian ketiga atau C, kelayakan pemberian pembiayaan di bank syariah. Itu yang pertama yang harus diperhatikan adalah karakter, yaitu watak atau sifat penerima pembiayaan. Jadi ketika akan melakukan pembiayaan tentunya harus dilihat dulu apakah karakternya itu amanah, baik dalam melakukan transaksi kayak gitu. Itu harus sangat-sangat diperhatikan adalah karakter atau sifat. Yang kedua adalah kapasitas atau capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil. Jadi harus dilihat dulu sejauh mana nasabah bisa menjalankan usahanya dan bisa mengembalikan pembiayaan kepada bank syariah. Yang ketiga, kelayakan pemberian pembiayaan itu harus dilihat dari kapital, yaitu besarnya modal yang diperlukan oleh nasabah. Dan yang keempat adalah condition atau kondisional atau kondisi, yaitu keadaan usaha yang dijalankannya. Jadi bank syariah juga harus bisa melihat usaha yang dijalankan oleh nasabah itu apakah kemungkinan besar ketika pengambilan modal itu besar, dan usahanya juga kemungkinan besar akan dapat mengembalikan uang yang dipinjam oleh nasabah gitu, atau yang nasabah
lakukan sebagai transaksi pembiayaan. Nah, yang kelima, kelayakan pemberian pembiayaan itu harus dilihat dari kolateral, yaitu jaminan yang dimiliki nasabah pembiayaan dan telah diberikan kepada bank. Jadi selain dari karakter, kapasitas, kapital, condition, kolateral atau jaminan juga harus dimiliki oleh nasabah dalam melakukan pembiayaan sebagai jaminan, supaya ada sesuatu hal yang dijaminkan oleh nasabah sehingga bank syariah juga dapat memberikan pembiayaan terhadap nasabah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Saya dari kelompok ketiga, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi ketiga, yaitu model ketentuan moneter di bidang perkreditan atau pembiayaan yang dapat terjadi dan cara-cara pemanfaatan bagi bank. Yang pertama, dalam rangka perbaikan neraca pembayaran luar negeri dengan mendorong ekspor melalui pembiayaan subsidi. Nah, kok kan dia sih? Bukan ternyambung, cek aku baikkan deh. Ketiga, yaitu model ketentuan moneter di bidang perkreditan atau pembiayaan yang dapat terjadi dan cara-cara pemanfaatan bagi bank. Yang pertama adalah pemberian pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi yang diprioritaskan, dapat memberikan manfaat bagi bank komersil karena adanya bantuan pendanaan dari pihak berwenang dan adanya bantuan share dana dari pemerintah. Yang kedua, dalam rangka pembentukan modal tetap domestik akan nampak dalam pemberian pembiayaan investasi, pengadaan barang-barang modal. Yang ketiga, dalam rangka perbaikan neraca pembayaran luar negeri dengan mendorong ekspor melalui pembiayaan ekspor atau subsidi barang impor. Yang keempat, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan perbaikan distribusi pendapatan, maka arah pemberian pembiayaan kepada perusahaan atau proyek padat karya. Setelah itu kita akan ini adalah pembahasan terakhir, yaitu bagian ketiga atau C, kelayakan pemberian pembiayaan di bank syariah. Itu yang pertama yang harus diperhatikan adalah karakter, yaitu watak atau sifat penerima pembiayaan. Jadi ketika akan melakukan pembiayaan, tentunya harus dilihat dulu apakah karakternya itu amanah, baik dalam melakukan transaksi kayak gitu. Itu harus sangat-sangat diperhatikan adalah karakter atau sifat. Yang kedua adalah kapasitas atau capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil. Jadi harus dilihat dulu sejauh mana nasabah bisa menjalankan usahanya dan bisa mengembalikan pembiayaan kepada bank syariah. Yang ketiga, kelayakan pemberian pembiayaan itu harus dilihat dari kapital, yaitu besarnya modal yang diperlukan oleh nasabah. Dan yang keempat adalah condition atau kondisional atau kondisi, yaitu keadaan usaha yang dijalankannya. Jadi bank syariah juga harus bisa melihat usaha yang dijalankan oleh nasabah itu apakah kemungkinan besar ketika pengambilan modal itu besar, dan usahanya juga kemungkinan besar akan dapat mengembalikan uang yang dipinjam oleh nasabah gitu, atau yang nasabah lakukan sebagai transaksi pembiayaan. Nah, yang kelima, kelayakan pemberian pembiayaan itu
harus dilihat dari kolateral, yaitu jaminan yang dimiliki nasabah pembiayaan dan telah diberikan kepada bank. Jadi selain dari karakter, kapasitas, kapital, condition, kolateral atau jaminan juga harus dimiliki oleh nasabah dalam melakukan pembiayaan sebagai jaminan, supaya ada sesuatu hal yang dijaminkan oleh nasabah sehingga bank syariah juga dapat memberikan pembiayaan terhadap nasabah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Saya dari kelompok ketiga, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.